Oke, itu yang harus dipegang seperti itu. Jadi ketika dia lahir, look seperti itu, dia sudah ada tuh misinya apa dalam hidup ini. Dan kebetulan sekali saya sempat melakukan bertanya pada tubuh. Nanti kita jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan bertanya pada tubuh. Sebenarnya diri saya ini maunya kemana sih? Apa sih yang mau saya dapatkan dari sekolah? Seperti apa sih sekolah yang saya inginkan? Seperti itu ya. Lalu saya naik ke kelas 2 ya. Yang luar biasanya adalah pada saat saya naik di kelas 2, nilai saya nggak ada yang 7, semuanya 9. Dan nanti saya akan bisa berikan ya. Saya bahkan pernah ada salah satu guru saya ya. Jadi ada salah satu guru saya waktu ujian, ini satu pengalaman ya. Di kalian saya sudah tertarik dengan hipnosis. Oh enak kali ya kalau membuat orang mengikuti apa yang saya mau seperti itu. Saya berbicara sama dia, kalau sadar dia langsung melakukan apa yang saya minta seperti itu. Saya berpikir itu luar biasa pada saat itu. Itu sampai menjelang mau kuliah lah ya. Sampai menjelang mau kuliah, saya masih teringat itu suatu hal yang saya bangga sekali. Oke. Di awal-awal kuliah saya ada satu hal yang merubah saya. Ketika ada satu tulisan ya, ini ada satu tulisan yang luar biasa. Bunyinya begini: mengendalikan orang itu hal yang bagus, tapi mengendalikan diri itu jauh lebih penting. Perputaran yang kedua dalam hidup saya, ketika saya kemudian bertanya seperti itu, kalau saya bisa mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang saya mau, sekarang bisa nggak kalau saya mempengaruhi diri saya supaya malasnya hilang, capeknya hilang? Ada yang susah bangun pagi? Nggak ada ya? Padahal semua nggak ada ya? Ada yang senyum seperti itu, tapi ada yang senyum sambil goleng-goleng seperti itu ya? Ada yang susah bangun pagi? Nggak ada ya? Oke. Ada yang punya kebiasaan buruk yang ingin ditinggalkan, merokok misalnya? Saya rasa Isma tahu ya, atau beberapa yang saya coach tahu. Saya berikan kepada mereka bahwa penjelasan bahwa pikiran itu tidak lebih dan tidak bukan dari komputer. Anda bisa memprogram. Kalau ada yang bisa menjawab, saya akan berikan yang bisa menjawab perbedaan antara ini dan ini, antara otak, pikiran, dan pemikiran. Siapa yang bisa menjawab? Antara otak, pikiran, dan pemikiran. Ada nggak yang bisa menjawab? Ada yang bisa. Secara konsisten on daily basis, sit up 100 kali. Saya hanya ingin membuktikan kepada Dimas pada saat itu bahwa untuk menanamkan kebiasaan itu nggak sulit, gampang sekali. Remember, yang bahaya dari merokok itu bukan tar, bukan nikotin, bukan monoksida, karbon monoksida, bukan itu. Kenapa? Karena tubuh Anda itu memiliki yang disebut homeostasis. Jadi ada range tolerance ya. Kalau Anda merusaknya, dia bisa bounce back. Jadi dia bisa kembali lagi. Itu sebabnya kalau Anda minta, dia bisa menutup lagi seperti itu. Oke? Menurut saya otak itu adalah benda, maksudnya yang ada di dalam kepala. Nah, sedangkan pikiran itu adalah suatu proses atau cara kerja. Nah, dari cara kerja itu menghasilkan sesuatu yang disebut pemikiran. Jadi pemikiran itu adanya hasil dari cara proses kerja dari hasil pikiran yang sudah dari hasil pikiran yang ada yang di otak. Misalnya begini, otak komputer, pikiran itu Windows, dan pemikiran itu adalah Word, Excel, dan lain-lain. As we know kan, kalau misalnya otak itu merupakan center dari segalanya. Ya kan, kalau misalnya otak itu menurut saya merupakan pikiran merupakan hasil dari otak tersebut. Pemikiran merupakan hasil dari pikiran. Itu aja cukup. Otak adalah yang menjalankan pikiran, yang masalah pikiran. Nah, pemikiran itu merupakan hasil dari pikiran. Pemikiran tanpa ada pikiran? Nggak ada. Adakah pikiran tanpa ada otak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini masalah.
Oke. Dari pemikiran muncullah action itu generate result. Oke. So, ketika Anda tidak mendapatkan result yang Anda inginkan, rata-rata orang apa yang dilakukan? Dia mengevaluasi action yang pastinya kan apa yang dia lakukan. Tapi sedikit orang yang mengevaluasi apakah pemikiran yang saya gunakan itu tepat atau tidak. Jika selama Anda tidak merubah pemikiran Anda, cara Anda berpikir, hasilnya tetap segitu. Oke. So, saya akan memberikan semuanya, termasuk beberapa koleksi video-video saya. Beberapa sudah saya kopikan, ada 250 video, termasuk video yang dibuat langsung oleh astronom. Oke, jadi nanti kita akan buat, nanti pada saat istirahat saya akan putar beberapa. Oke, sekarang saya masuk tentang sukses. Definisi kita tentang sukses, saya nggak usah sebut ya sekolahnya, dia sekolahnya tuh ada asramanya, jadi stay di sana seperti itu ya. Dia belajar sampai jam 4 sore kalau saya tidak salah. Sesudahnya ada ikut bimbingan belajar. Sampai jam berapa seperti itu, oke? Dan dia melakukan itu seminggu 2 atau 3 kali. Di antaranya ada juga seminggu dia harus kursus bahasa Inggris. Ya, jadi jadwal itu penuh semuanya. Oke? Dia mau tahu kenapa saya sedihnya? Saya sedihnya adalah belakangan orang tuanya bilang sama saya bahwa anaknya baru saja muntah darah karena kelelahan. Kalau seumpamanya Anda mendefinisikan pintar itu sama dengan kerja keras, maka negara ini pasti semuanya adalah orang bodoh. Kenapa? Karena untuk pintar kok ini susah, benar ya? Enggak seperti itu sebenarnya. Apa harus seperti itu jalannya? Untuk pintar apa harus seperti itu? Harus kerja benar-benar keras, bergadang. Ini siklusnya dia. Sampai jam 4, lalu sampai jam 7. Jam 7 dia istirahat 1 atau 2 jam, lalu kemudian dia bangun lagi untuk mengerjakan istilahnya latihan atau tugas-tugas sekolah dan lain-lain seperti itu ya. Dan dia melakukan itu. Pagi di sekolahnya itu ada semacam kayak senam ya. Jadi senam seperti itu. Siklusnya seperti itu setiap hari. Oke, setiap hari. Dia hanya boleh keluar hari Minggu. Hari Minggu pun juga sore dia sudah kembali lagi ke sekolahnya. Kasihan sebenarnya kasih tujuan dia. Kemarin kalau saya tidak salah ada dari panitia datang seperti itu ya. Oke, datang waktu saya sedang memberikan coach ya. Oh bukan, Deta ya kemarin ya, dia ketemu ya. Waktu mau pulang dia datang ya, yang pengusaha itu ya. Uangnya banyak sekali, bisnisnya banyak sekali, mulai dari sinetron sampai apalah dia bisnisnya seperti itu ya. Banyak sekali, tapi dia nggak happy tuh. Dia bilang sama saya otaknya nggak bisa berhenti berpikir. Akibatnya ketika dia mau tidur itu susah sekali, lama sekali untuk dia untuk tidur. Anda kan pasti kalau menyentuh bantal bisa langsung tidur ya di malam hari ya. Buat dia tidak, susah. Ini kata-katanya Einstein. Jadi dia ingin menjelaskan betapa alam semesta ini misterius. Justru karena misterius itu muncullah art dan sains. Alam semesta bekerja dengan seperangkat hukum. Jadi penciptaan di alam semesta, Anda pertama begini dulu, Anda pertama mengakui nggak penciptaan di alam semesta itu luar biasa dahsyatnya, flawless, tidak ada cacatnya. Oke? Anda mengakui itu dulu nggak? Kalau Anda mengakui itu, lalu kemudian Anda bertanya, ya, dalam penciptaan alam semesta itu ada hukum-hukum alam semesta. Apakah Anda percaya dengan itu, yakin dengan itu, atau Anda tidak yakin dengan itu? Dia tidak bekerja. Maksudnya begini, tahu hukum gravitasi? Ada yang tidak yakin dengan hukum gravitasi? Ambil contoh, Anda satu ruangan ini tidak percaya dengan hukum gravitasi gitu ya. Anda lompat dari lantai 17, apa ngambang? Hanya gara-gara Anda tidak percaya gitu. Oke? Ini ketujuhnya. Pertama adalah hukum keilahian. Kedua adalah hukum memberi dan menerima. Ketiga adalah hukum sebab akibat. Keempat adalah hukum keberlimpahan. Kelima adalah hukum intensi manifestasi. Keenam adalah hukum ketidakterikatan.